rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan. Mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama yaitu laporan neraca. Neraca atau balance. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu ekuitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan ekuitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi berikut. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Adapun contoh dari neraca tersebut, kita lihat sendiri, aset dia berada di sebelah debit, sedangkan kewajiban dan ekuitas dia berada di sebelah kredit. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Adapun contoh dari laba rugi, kita dapat kita lihat dari CV Pak Fadila Gemilang, laporan laba rugi Maret 2020. Penjualan material dikurangi beban-beban penjualan, hasilnya jadi laba kotor. Laba kotor dikurangi operasional dan administrasi umum, hasilnya laba bersih. Lalu yang ketiga yaitu laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan modal adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada modal atau perusahaan untuk satu periode akuntansi tersebut. Unsur-unsur perubahan modal. Yang pertama, modal awal, laba rugi atau bersih, setoran penarikan atau pemilik, dan modal akhir. Adapun dari isi laporan, yaitu yang pertama menuliskan besar modal awal, yang kedua menambahkan dengan saldo laba dan tambah investasi jika ada, yang ketiga mengurangi dengan saldo rugi dan pengambilan prepaid jika ada, dan yang terakhir menghitung dan menuliskan besar modal akhir. Adapun contohnya, mari kita lihat dari PT ABC Printing laporan perubahan modal periode 31 Desember 2019. Dari isi laporan yang tadi bisa kita lihat di sini, yaitu yang pertama modal awal ditambah dengan modal tambahan jika ada penghasilan bersih, langsung kita kurangi dengan prepaid pemilik jika ada. Jadi hasilnya adalah modal akhir. Adapun yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Adapun contohnya dari laporan arus kas. Dan kita lihat di sini, arus kas dari aktivitas operasi dikurang arus kas dari kegiatan investasi. Lalu dijumlah dengan arus kas dari kegiatan pendanaan dan hasilnya menjadi arus kas bersih dari kas periode akhir. Yang kelima atau yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Fungsi lain dari catatan atas laporan keuangan yaitu untuk membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan, sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi finansial sebuah perusahaan. Bukan hanya itu saja, melalui catatan ini perusahaan bisa menyajikan informasi tentang hutang piutang, kelangsungan usaha, kewajiban kontingensi, dan informasi kontekstual lainnya. Yang selanjutnya, tujuan catatan atas laporan keuangan. Ada 6 tujuan. Yang pertama, memberikan informasi sumber daya. Yang kedua, memberikan informasi potensi penghasilan. Yang ketiga, dasar pengambilan keputusan. Yang keempat, melaporkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Yang kelima, meningkatkan pemahaman pengguna akhir. Tujuan lainnya yaitu membantu menyelesaikan pengisian yang timbul antara
antara berbagai pihak.